Selamat pagi teman-teman Leadership. Wah, adik-adik sudah siap memuji dan bernyanyi buat Tuhan belum? Sudah dong. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalian tahu nggak, kasih Tuhan Yesus itu nggak akan pernah habis. Wow, luar ada biasa. Ada di saat kalian senang, ada di saat kalian susah. Wow. Yuk kita mau nyanyikan lagu kasihnya Tuhan seperti sungai. Tepuk tangan sama-sama ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi ya. Asik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yeay. Nah, adik-adik sama Kak Evania tahu nggak bentuk kasih itu seperti apa? Apa Kak Eva? Kasih itu sabar dan nggak suka marah-marah. Yuk kita sama-sama nyanyikan KASIH. Haleluya. Ikuti kakak di depan nih kan. KAIH. KASIH. KASIH. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi ya, KASIH. 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 Kasih, 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 kasih. Yesus, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. KASIH. 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 Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih. Sekali lagi. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada
seperti kasih Yesus. Tuhan kita hebat banget. Kasih Yesus itu indah. Wow, Amin. betul, amin. Melebihi dari pelangi-pelangi dan bintang-bintang di langit. Kasih Yesus indah, oh indah. Yuk. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kasih Yesus. kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeay. Haleluya. Haleluya. Wah, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, yuk kita juga mau sama-sama belajar mengasihi. Haleluya. Kasih itu pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu. Sekali lagi ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita mau lebih serius ya adik-adik. Lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu
Ajari kami Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sama-sama mau berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan kasih-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau persiapkan tanah hati kami, tanah hati yang paling baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo Little Sheep. Hari ini kita akan belajar mengenai kasih. Dan hari ini Tante Sioyen akan ditemani oleh 4 orang teman kita loh. Ini dia mereka. Halo teman-teman, nama saya Jocelyn dari kelas Eagle. Kalau aku Vano dari kelas Rainbow. Namaku Kalin, aku dari kelas Baby Eagle. Dan aku Jason dari kelas Shining Star. Nah anak-anak, menurut kalian kasih itu apa sih? Kasih itu sayang sama seseorang. Cinta. Love. Pokoknya kasih itu berarti aku suka banget sama seseorang atau sesuatu. Siapa aja sih yang kalian sayangi? Soalnya papa mama sayang Kalin. Aku sayang ceceku. Teman-teman di sekolah seperti Tiffany, Kanaya, Cilat, dan masih banyak lagi. Anjingku, dia lucu polo. Biasanya kalian menunjukkan kasih kalian dengan cara apa? Dulu sama mama dan papa. Aku mainan bareng Cece dan aku juga bikin YouTube bareng Cece. Saya cepat-cepat berbaikan dengan teman kalau kita lagi bertengkar. Aku sering bagi makanan sama anjingku ini. Menurut kalian Tuhan itu sayang sama siapa aja? Sama akulah. Sama keluargaku. Tuhan sayang semua orang. Semuanya. Ya betul, Tuhan sayang sama semua orang. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang lurus, yang kritik, semuanya disayang Tuhan. Yang hitam,
peduli kepada semua orang, termasuk kepada orang miskin. Orang miskin itu siapa, Tante? Orang miskin adalah orang yang hidup dalam kekurangan. Ia tidak punya uang yang sangat banyak, uangnya sedikit sekali. Bahkan terkadang ia nggak punya uang sama sekali. Sehingga ia susah kalau mau beli makan, susah kalau mau beli baju, ya. Bahkan dia terkadang tidak punya rumah. Nah, Tuhan peduli kepada orang-orang miskin. Karena itu dalam Imamat 25 Tuhan membuat satu peraturan untuk melindungi orang yang lemah dan orang yang miskin. Peraturan ini disebut peraturan tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat, tahun Yobel, apa itu Tante? Tahun Sabat itu dihitung setiap tahun yang ke-7. Sedangkan tahun Yobel itu adalah tahun yang ke-50. Ya salah tadi, bukan 100 ya, 50. Nah, ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel pada tahun Sabat dan tahun Yobel. Tapi salah satunya itu berisi bahwa pada tahun Yobel mereka harus berbelas kasihan kepada orang yang miskin dan orang yang lemah. Di tahun Yobel mereka harus melepaskan budak dan juga membebaskan hutang. Jadi kalau ada orang ini terpaksa menjual ladang, menjual rumahnya, bahkan dia harus menjadikan dirinya sebagai budak, maka pada tahun Yobel orang kaya yang tadinya membeli rumahnya, membeli ladangnya, membeli dirinya sebagai budak itu harus membebaskan orang itu, supaya orang ini kembali memiliki ladang dan rumahnya. Nah, peraturan ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada orang-orang yang lemah dan miskin. Dengan peraturan ini, Tuhan juga mau supaya bangsa Israel belajar untuk memperlakukan sesamanya dengan kasih, terutama sesama yang lemah dan miskin. Jadi, apa yang kamu pelajari dari peraturan ini? Kita harus mengasihi orang yang lemah dan miskin. Benar sekali. Tuhan ingin supaya kita memiliki kasih yang seperti ini, ya. Kasih yang mau peduli kepada orang-orang yang berkekurangan yang ada di sekitar kita. Kita bukan hanya peduli kepada keluarga kita, teman kita, tapi kita juga harus peduli kepada semua orang yang membutuhkan. Coba sekarang kalian berikan contohnya. Membeli sedekah. Berbagi makanan dengan korban bencana alam. Doakan mereka dengan sungguh-sungguh. Mau berteman dengan mereka. Ya, kalian bisa memberikan dari apa yang kalian punya untuk menunjukkan kasih kalian kepada sesama. Bisa dalam bentuk materi atau uang, tapi juga bisa dalam bentuk doa ataupun perhatian. Ya, sekarang kita baca bersama-sama yuk Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi Allah mengasihi dan peduli kepada orang yang lemah dan orang yang miskin. Kita pun hendaknya juga memiliki hati yang sama, hati yang mengasihi seperti Bapa kita di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama mengenai kasih. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki kasih kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga tolong setiap anak-anak Little Sheep Tuhan, baik dalam keluarga mereka, dalam pendidikan mereka, juga pada hari-hari ini Tuhan dalam masa pandemi, Tuhan yang mau tolong berikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Love is caring to others.
Yuk sebarkan kasih kepada sesama. Bye-bye. Bye-bye. Nah, untuk aktivitas kita pada minggu ini, anak-anak bisa membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 36 sampai 42 ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Lalu kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, siap ya? Nomor 1. Di kota manakah Tabita tinggal? Ya. Nomor 1 tadi, di kota manakah Tabita tinggal? Soal yang kedua, apa nama Yunani dari Tabita? Apa nama Yunani dari Tabita? Soal yang ketiga, apa perbuatan baik Tabita? Apa perbuatan baik Tabita? Bisa kalian tuliskan ya. Sekarang soal nomor 4. Mengapa Tabita meninggal? Mengapa Tabita sampai meninggal? Lalu soal yang kelima, siapa yang membangkitkan Tabita? Siapa yang sudah membangkitkan Tabita? Ya, Tuhan memakai orang ini, ya. Melalui orang ini maka Tabita bisa dibangkitkan, ya. Lalu soal yang terakhir, soal nomor 6, ya. Bagaimana caramu menunjukkan kasih kepada orang miskin? Kalian tuliskan ya, berdasarkan pendapat kalian, bagaimana cara kalian menunjukkan kasih kepada orang miskin. Jadi 6 soal ini kalian tulis di atas kertas, lalu kalian foto dan kumpulkan foto itu di grup WA kelas. Oke, Tuhan Yesus memberkati. See you next week.